Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Lele Bujang. Kali ini kita akan membahas mengenai tabel produksi, ya, tabel data produksi lele. Nah, di sini basisnya adalah Excel. Tabel ini gunanya, fungsinya itu adalah untuk membuat prediksi dari setiap angkatan pemeliharaan atau budidaya lele, ya. Selain prediksi juga sebagai catatan produksi berjalan. Nah, di sini tabel Excel sudah dirancang untuk menampilkan data secara manual, ya, hasil akhirnya prediksi atau hasil akhir dari produksi. Nah, caranya itu sederhana, yaitu di sini kita memasukkan beberapa variabel dari budidaya ikan lele, ya. Contoh misalkan inputnya itu adalah pakan, data ikan, perlengkapan kegiatan, dan gaji, panennya berapa, nanti akan menghasilkan data-data akhir yang berguna untuk prediksi atau sebagai kontrol itu hasil hasil produksi, yaitu kita bisa mengetahui tingkat kematian, ya, mortalitasnya, ini harapan hidupnya SR berapa persen, lalu rasio konversi makanannya berapa, lalu performa finansialnya berapa, penjualannya berapa, hingga nanti akan kita mendapatkan data mengenai nilai tambah, untung berapa, FCR berapa, mortalitas berapa, ya. Tentu saja di sini juga ada asumsi, ya, karena kita untuk membuat prediksi itu selalu harus memakai asumsi, ya. Di sini sudah diberi tanda, yaitu kotak merah, ya. Nah, kotak merah ini merupakan variabel yang bisa dirubah semau kita, ya. Ya, contoh misalkan di sini kita memakai yang standar untuk budidaya lele, yaitu kita berbicara soal pakan, ya. Untuk pakan ini kita ambil satu merek saja, ini mereknya. Dan ini ada harga per karungnya, ya, per unit kalau di sini. Nah, di sini beratnya per unit sudah dimasukkan ke rumus, ya, jadi kita tinggal otomatis saja mengganti angka-angka ini. Nah, bagaimana cara menggunakan modul Excel ini? Kita langsung masuk saja ke sheet yang kosong, ya. Nah, ini asumsinya, pertama kita buat asumsinya dulu. Nah, di asumsinya pertama kita menggunakan pakan yang standar, ya, merek ini, e-profit. Lalu ada probiotik E4 dan sebagainya. Kita buat asumsi saja yang pertama, misalkan kita mau buat prediksi untuk full pellet, ya, berarti full pellet. Asumsi yang pertama. Yang kedua, target untuk SR kita itu misalkan 80%, ya, SR-nya 80%. Lalu yang ketiga, misalkan kita pegawai itu ada satu orang dengan upah 2.000 rupiah, ya, 2.000 per kilogram ikan yang dipanen. Nah, kita memakai tiga asumsi pertama ini dulu saja, ya. Kita coba, misalkan ini full pellet. Nah, kita kan untuk budidaya ikan lele itu selalu pertama beli ikannya dulu, ya, kalau sudah punya kolam. Contoh misalkan di sini kita memakai bibit lele jenis mutiara. Dengan mereknya ini lokal, ya, kita dapat dari lokal. Contoh misalkan kita membeli 10.000 unit 10.000 unit, ya, tinggal masukkan saja 10.000 di kotak ini, di unit, di bagian ikan. Lalu harganya per ekor misalkan 200 rupiah. Nah, ini akan muncul nanti harganya berapa. Nah, kan untuk bibit misalkan kita mulai diisi 57, ya. 57 itu kan kalau samplingnya sekitar 350 ekor per kilonya. Nah, sekarang kita akan misalkan beratnya itu ketika kita beli lele bibit ini adalah sekitar 50 kilo misalkan, ya. Kalau 50 kilo, jika samplingannya sebenarnya 200 lah, ya. 200. Ini hanya sebagai contoh saja misalkan. Nah, ini kita akan muncul harga per kilonya. Lalu misalkan juga muncul harga totalnya. Ya, kita untuk beli ikan habis 2 juta, ya. Nah, setelah itu misalkan kita akan membuat prediksi untuk panen full pellet. Untuk 10.000 ekor ikan ini tentu sudah jelas kebutuhan pakannya adalah sekitar 1 tonan lah, ya. Nah, 1 ton ini kita asumsikan kita membeli pakan min 1 1 unit, lalu min 2 2 unit,
min 3 10 unit. Nah, di sini ada 779 ya. Taruhlah kita 20 unit. Ini terlalu jauh kan 1180. Nah, kita perkecil misalkan jadi 15. Masih terlalu jauh. 14, 12. Masih terlalu jauh juga. Kalau kita 10, nah, sekitar 780-an lah ya. Kita tambah ini 2. Nah, kita rubah saja semau kita ini untuk prediksi. Nanti kita akan menemukan mana sih yang paling cocok kombinasinya gitu. Kita ambil contoh saja, kita menghabiskan pakan 800 kilo dengan rincian pakan 779 10 karung, 781 min 1 2 karung, 781 min 2 2 karung, dan 781 3 min 3 10 karung. 800 kilo ya, menghabiskan dana sekitar 8.111.000. Nah, di sini ada kayu bakar. Perlengkapan ya berikutnya. Nah, ini perlengkapan kayu bakar biasanya digunakan untuk mereka yang menggunakan pakan alternatif. Tapi karena kita kasusnya adalah full pellet, maka kita akan coba tidak menggunakan ini. Nah, di sini ada probiotik. Mereknya kita memakai yang standar E4. Nah, ini mereknya harganya satu botolnya 25.000 ya di pasarannya. Taruhlah kita menghabiskan 4 unit probiotik untuk angkatan ini. Lalu untuk kegiatan tentu saja pasti ada penyortiran, dan penyortiran adalah membutuhkan sumber daya manusia lah, pegawai ya. Kita asumsikan untuk melakukan sortir ikan itu kita menggunakan satu tenaga. Dengan frekuensi sortirnya itu 3 kali. Contohnya ya. Lalu pengangkutan adalah ketika kita membeli bibit menggunakan sewa mobil dan sebagainya berapa. Contoh misalkan standarnya itu kita 1 kali 100.000 misalnya karena jaraknya dekat misalkan ya. Ini bisa dirubah sesuai dengan ya biaya angkut masing-masing. Nah, mengenai pengiriman di sini kasusnya pengiriman ada asumsi baru berarti ya. Contoh misalkan kita menjualnya itu tidak melalui tengkulak tetapi mengirim sendiri ke pasar. Dengan ongkos sekali ngirim itu 25.000. Ini misalkan untuk 800 kilo itu untuk 1 bulan stok ya. 1 minggu misalkan 200 kilo. Kita asumsikan dalam 1 minggu kita mengirim 4 kali. Maka ketika 1 bulan maka kita dapat mengirim sampai 16 kali pengiriman ya. Nah, ini adalah tabel input sudah kita isi. Jadi untuk budidaya lele 10.000 ekor ini kita mendapatkan biaya-biaya ini, yaitu pakan sebesar 8.111.000, ikan sebesar 2 juta rupiah, perlengkapan sebesar 100.000, kegiatan sebesar 800.000. Nah, ini semuanya totalnya akan muncul di tabel yang sebelah kanan, yaitu di performa finansial. Nah, ini produksi ya. Ini merupakan total biaya yang sudah kita keluarkan untuk memelihara 10.000 ekor ikan lele ya, yaitu 11.011.000. Nah, lalu kita akan membuat prediksi yaitu dengan asumsi tadi dengan tingkat kematian 80% ya. Kalau 80% harapannya itu apabila kita menggunakan FCR standar seharusnya ikan ini sekarang adalah sekitar 850 kilo. 850 kilo. Nah, sekarang kalau 850 kilo, kita misalkan panen taruh ini dibagi 7, beratnya 100. Misalkan ya, kita 100 diratakan saja. Ini masih 700 dan kita asumsi lagi ya. Membuat asumsi yaitu dengan panen, ukuran panen adalah sekilo isi 10. Nah, sekali 10. Di sini kita mendapatkan berat 700 ya, 700. Kalau 700 kilo isi 10 berarti kita mendapatkan ikan sebanyak 7.000 ekor. Nah, ini asumsinya ya. Karena isinya 10. 7.000. Nah, di sini kan ada apa ya? Tingkat kematian nih, mortalitas 70%. Ternyata ini masih 70%. Maka kita rubah saja tabel-tabel di sini sampai ketemu untuk prediksi yang 80%. Kita coba saja ya, misalkan 120. Apakah bertambah? Belum.
120 masih. Nah, kita coba aja kita semua. Nah, ininya udah berubah ya. 8.400 masih jauh. Berarti kita rubah 1000 unit. Nah, ini ya. Nah, 800 kilo. Jadi, untuk SR atau mortalitas harapan hidup ya, ikan yang selamat kita asumsinya 80% itu ternyata membutuhkan panen sebesar 800 kilo dari 10.000 ekor yang telah kita pelihara. Nah, apabila kita mampu panen dari awal sampai akhir, menghasilkan 800 kg ikan, maka survival rate-nya itu adalah 80%. Nah, sudah ya, sekarang kita akan berlanjut kepada harganya. Nah, misalkan kita asumsi harganya itu 17.000 per kilo. Ya, diratakan saja. Nah, di tabel panen ini akan memunculkan berapa sih dari awal sampai akhir ikan yang berhasil kita jual dengan angka tingkat hidupnya itu 80%. Ternyata menghasilkan angka 13.600.000. Nah, 13.600.000 ini masih bruto. Kenapa masih bruto? Karena masih ada variabel yang harus dibayarkan, yaitu upah kerja. Nah, contoh ini kan asumsinya adalah pegawai satu orang dengan upah 2.000 per kilogram dari ikannya ya. Nah, upahnya kita isi saja 2.000. Nanti akan muncul sendiri berapa sih uang yang dibayarkan kepada pegawai kita selama satu periode ini. Nah, di sini kasus yang kita coba untuk prediksikan adalah menghasilkan ini sekitar 1.600.000. Nah, apabila sudah terisi semua data ini akan otomatis menghasilkan prediksi, yaitu apabila ketika kita melakukan budidaya ikan lele dengan menghabiskan pakan sebesar 8.111.000, ikan sebesar 2 juta, perlengkapan sebesar 100.000, kegiatan sebesar 800.000, dan upah ya atau gaji sebesar 1.600.000 dengan total biaya 12.611.000 itu apabila dijual dengan harga Rp17.000 menghasilkan penjualan total sebesar Rp13.600.000. Dan apabila kita selisihkan adalah kita mendapatkan keuntungan sebesar 8% atau Rp989.000. Di sini juga modul Excel ini akan menampilkan beberapa angka atau koefisien yang berguna untuk sebagai data pengembangan dari budidaya lele. Itu contohnya adalah HPP, yaitu harga pokok penjualan ya. Jadi HPP ini maksudnya kita harus menjual ikan lele itu di atas harga ini. Apabila kita menjual ikan lele di bawah harga ini, maka ya tentu saja rugi ya. Ini ada perbandingannya. Di sini ada kesimpulan yang paling akhir, yaitu pertama, SR atau mortalitas yang kita asumsikan 80% ya. Kalau misalkan kita menggunakan tabel ini sebagai catatan produksi berjalan, maka ini hasil akhirnya adalah sebagai kontrol akhir ya. Apabila ingin prediksi, maka tinggal setting aja ini 80% melalui tabel proses ini yang panen. Lalu ada FCR, konversi pakan. Nah, di sini ada minus 50. Artinya apa? Artinya kita itu dari 800 kg pakan yang diberikan kepada lele, hanya sekitar 750 kg saja yang menjadi bobot ikan lele. Nah, di sini nilainya adalah 94%. Nah, idealnya itu FCR itu standar adalah 100% atau 1:1 ya. Kalau lebih tinggi itu lebih bagus. Lalu di sini ada nilai tambah. Nah, nilai tambah ini adalah pengurangan dari harga jual dan HPP. Jadi, dari per kilogram ikan lele itu kita mendapatkan sebesar Rp736. Nah, apabila dikalikan dengan jumlah panen keseluruhan akan menghasilkan laba rugi sebesar Rp989.000. Cukup sekian tutorial untuk menggunakan model Excel kami. Ya, sekali lagi kami ingatkan bahwa modul ini digunakan untuk dua tujuan, yaitu memprediksi hasil panen dan sebagai kontrol produksi secara berjalan. Terima kasih, selamat malam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.